Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai silabus. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus juga dapat diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Kemudian, komponen penyusun silabus. Komponen pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah, memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan yaitu penilaian. Penilaian yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kesembilan yaitu alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester dan atau 1 tahun. Yang ke-10 yaitu sumber belajar berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Selanjutnya yaitu fungsi silabus. Yang pertama, silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa yang memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Silabus dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah di sini maksudnya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua relevan, yaitu cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis, di mana komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Konsisten yang dimaksud yaitu silabus harus memperlihatkan adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai, di mana cakupan indikator,
materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh, di mana komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah pertama yaitu mengkaji standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Langkah ketiga, mengembangkan kegiatan, yaitu kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat yaitu merumuskan indikator dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima menentukan jenis penilaian. Yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh menentukan sumber belajar. Ini adalah contoh silabus mata pelajaran bahasa Jerman. Bisa kita lihat tertera nama pendidikan, kemudian ada kelas atau semester, kemudian ada tertera kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, kompetensi inti 4, dan seterusnya. Kemudian ada di dalam tabel terdapat kompetensi dasar, kemudian materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Bisa kita lihat di sini pada kompetensi dasar 3.2 memahami cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan, dan sikap, serta meminta dan menawarkan barang dan jasa terkait topik identitas diri, oder Kennenlernen, dan kehidupan sekolah atau Schule dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. Pada materi pokoknya, yaitu struktur terdiri dari present conjunction, artikel bestimmt und bestimmt, singular oder plural, kemudian negation, yaitu kein oder keine, nicht, nominatif oder akusatif, Satzstellung, Fragewörter, wann, wie lange, Redemittel sesuai topik, dan karya sastra. Kemudian pada pembelajarannya, misalnya mengkomunikasikan, terdiri dari mempresentasikan bunyi ujaran tertentu, menyampaikan informasi umum selektif atau rinci dari wacana lisan yang didengar, kemudian menyampaikan perbedaan atau persamaan unsur budaya, kemudian menyampaikan perbedaan atau persamaan makna karya sastra, misalnya Gedih. Dan pada alokasi waktu terdapat 10 min per jam pertemuan. Sesuai dengan penjelasan saya tadi terkait dengan komponen penyusun silabus, bisa kita lihat sendiri bahwa silabus terdiri dari identitas mata pelajaran, kemudian ada kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga